Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita ketemu di pembahasan prosedur dan fungsi. Function itu adalah sejumlah pernyataan yang dikemas dalam bentuk subprogram atau potongan kode yang sifatnya adalah reuse. Jadi nanti bisa digunakan kembali seperti itu. Kemudian perbedaan mendasar antara prosedur dan fungsi adalah ketidakhadirannya sebuah return. Jadi kalau di function itu ada return, tapi kalau yang di prosedur itu tidak ada return. Kalau function, fungsi yaitu mengembalikan suatu nilai setelah proses, sedangkan prosedur tidak ada proses pengembalian nilai. Sebuah prosedur sama halnya dengan sebuah function, ditulis dan kemudian dipanggil dengan menyebutkan namanya. Ini sama. Tujuan dari ini adalah yaitu memudahkan dalam mengembangkan sebuah program dengan membagi menjadi beberapa modul yang kecil. Kemudian menghemat ukuran dan waktu program lebih terstruktur, kemudian reusability oleh program atau fungsi lain. Kemudian tujuannya lagi yaitu adalah menghindari penulisan perintah yang sama. Jadi adalah beberapa tujuan kenapa kita menggunakan sebuah function. Kemudian struktur dasar dari sebuah function yaitu adalah ini ketika kita tidak menggunakan tanpa ada pengembalian nilai, yaitu def. Jadi di function itu ada istilah diawali dengan def nama functionnya, kemudian argumennya atau parameternya parameter 1, 2 atau seterusnya. Kemudian baru adalah perintah-perintahnya. Ini kalau kita menggunakan dengan pengembalian nilai, yaitu untuk awalannya juga sama, yaitu menggunakan def nama functionnya, argumen 1 sampai nanti argumen ke berapa. Kemudian perintah-perintah yang akan dijalankan di dalam function itu seperti apa. Nah, kemudian ada ini nilai returnnya. Jadi ada function return. Jadi nilainya ini adalah pengembalian sebuah nilai dari function itu sendiri. Nah, di sini ada penjelasannya. Jadi kata kunci def diikuti nama functionnya. Jadi ini nama fungsinya, tanda kurung dan tanda titik 2. Jadi diikuti oleh ada tanda kurungnya, kurung buka dan kurung penutup, kemudian titik 2. Menandakan header atau kepala dari sebuah fungsi. Ini adalah header dari sebuah fungsi. Kemudian parameter atau argumen adalah input dari luar yang akan diproses di dalam tubuh fungsi. Jadi ada variabel untuk menampung nilai untuk diproses di dalam function. Jadi argumen 1, argumen 2 hingga nanti argumen selanjutnya. Setelah itu diletakkan baris-baris pernyataan atau statement. Jadi jangan lupa identasi ya. Jadi tabnya ya. Ini ketika def kemudian di tab, baru kemudian function perintah-perintah yang akan dijalankan itu seperti apa. Kemudian ada return, ya ini adalah fungsi untuk mengembalikan nilai ekspresi dari sebuah function tadi itu. Jadi statement return dan parameter sifatnya opsional sesuai dengan kebutuhan. Jadi tidak harus ada, ini disesuaikan dengan kebutuhannya. Kemudian ini struktur dasar dari function itu sendiri. Ini ketika kita menggunakan tanpa mengembalikan nilai, dan yang kedua adalah dengan mengembalikan nilai. Jadi contohnya di sini adalah def tambah prosedur. Jadi B ini adalah parameternya atau argumennya tadi. Ini adalah nama functionnya atau nama prosedurnya. Kemudian C, ini perintahnya sama dengan A plus B. Jadi kemudian di print ya hasil penjumlahan dari C ini adalah berapa. Ini kemudian ketika kita menggunakan nilai, pengembalian nilai, jadi def tambah function tambah fungsi A B. Ini adalah argumen atau parameternya tadi. Kemudian perintahnya adalah C sama dengan A plus B. Kemudian return dikembalikan nilai dari C, hasil dari C ini nanti akan dipanggil atau dikembalikan lagi nilainya. Jadi di sini kata kuncinya ya membuat fungsi def ini adalah kata kuncinya salam.
ini adalah nama fungsi tanpa parameter, tanpa argumen, karena ini masih kosong dengan argumennya. Kemudian print, ini ada tabnya ya, jangan indentasinya, jadi di tab satu kali. Kemudian print, hai selamat pagi, ini adalah isi functionnya. Jadi print selamat datang. Kemudian pemanggilan fungsinya, jadi pemanggilan dari fungsinya yaitu kita tinggal ketik aja salam. Karena di sini dia ada argumennya, berarti ya salam saja, itu juga bisa. Atau enggak nanti bisa juga menggunakan argumen, nanti salam apa namanya, seperti itu. Kemudian ini contoh dari fungsi dengan prosedur. Jadi def kali ij, ini mengalihkan dua bilangan integer. Return, jadi ini di i kali j. Jadi x itu adalah 2, y itu adalah 3. Hasil kali sama dengan x, y. Print, ini contoh function. Print hasil dari x, y sama dengan apa hasilnya. Kemudian ini adalah contoh dari prosedur. Jadi di sini tidak ada fungsi returnnya ya. Jadi tidak ada fungsi returnnya, sama saja. Print ini contoh prosedur, hasil dari x, y nanti ini ditampilkan ya, ditampilkan. Jadi ditampilkan isinya, yaitu adalah ij di sini. Ya, kalau di sini kan pakai return, kalau yang prosedur tidak menggunakan return. Kemudian ini adalah memanggil fungsi tanpa parameter sebanyak 3 kali. Contohnya di sini adalah membuat fungsi def salam, print hai selamat datang di situ. Kemudian kita ingin menampilkan hai selamat datang ini sebanyak 3 kali, berarti kita tinggal memanggil fungsinya. Jadi salam ini adalah nama fungsinya, salam salam, berarti nanti tampilannya adalah kita mencetak sebanyak 3 kali. Kemudian memanggil fungsi dengan parameter def salam cetak, print cetak. Nah ini argumennya tergantung kita gitu loh, tergantung usernya. Misal salam hey selamat datang, atau mungkin hey hello world, seperti itu. Ini nanti dituliskan di argumennya seperti itu. Jadi hey selamat datang ini adalah nilai parameter yang kita berikan ya, gitu. Kemudian pemanggilan fungsi, jadi parameternya lebih dari 1, kita bisa menggunakan tanda koma untuk memisahkan. Misal di sini def luas segitiga, ini nama fungsinya, alas tinggi ini adalah parameternya. Kemudian perintahnya adalah luas sama dengan alas kali tinggi dibagi 2. Kemudian kita return, mengembalikan nilai dari luas itu ya, luas. Kemudian di print ditampilkan luas segitiga sama dengan luas segitiga 4,6 di sini. Nanti berarti alasnya itu adalah 4, tingginya itu adalah 6, kemudian dibagi 2, hasilnya adalah itu. Kemudian ini adalah function dengan pengembalian nilai atau return ya, atau ekspresinya. Jadi di sini def luas persegi sisi, luas sama dengan sisi kali sisi. Return ini adalah luas, jadi hasil pemrosesannya dari luas. Contohnya di sini ada beberapa contoh ya. Jadi def hitung luas, PL luas itu adalah panjang kali P kali L. Return luas. Kemudian def volume luas sama T. Volume itu adalah luas kali T. Return volume di sini. Def hitung volume 2, jadi panjang kali lebar kali tinggi. Volume sama dengan hitung luas P, L kali T. Jadi return dari volume itu di sini. P itu adalah input, jadi ini dari user, masukkan nilai panjang. Kemudian L input, masukkan nilai lebar. T masukkan nilai tinggi. Jadi nanti yang ditampilkan luas, ini adalah hitung luas panjang kali lebar, berarti di sini manggil ini. Kemudian volume di sini berarti hitung volume 2, yang dihitung adalah volume 2, berarti di sini panjang kali lebar. Kemudian kalau kita masukkan di sini
masukkan nilai panjang yaitu 20, masukkan nilai lebar yaitu 23, masukkan nilai tinggi yaitu 22. Jadi luas itu adalah di sini luas, luas yaitu adalah panjang kali lebar. Kemudian volumenya, karena ini volume 2, berarti volume 2 ini ya kan, hitung volume 2. Nah di sini kan hitung volume 2 berarti kan luas, hitung luas, jadi panjang lebar kali tinggi di sini. Kemudian ini ada juga yaitu adalah rumus sisi kali sisi. Jadi tinggal memanggil lagi ya, depth luas persegi, ini parameternya sisi, kemudian ada retronya, perintahnya sisi kali sisi, gitu sampai seterusnya ya. Nah kemudian kalau tadi kita menggunakan function depth, di sini kita menggunakan lambda. Nah, jadi kita menggunakan statement lambda untuk membuat fungsi. Di sini sebuah ekspresi untuk membuat fungsi disebut fungsi anonim ya. Di sini kalau kita menggunakan lambda itu bisa dikatakan juga fungsi anonim karena fungsi ini tidak diberikan nama pada saat didefinisikan. Pada fungsi menggunakan kata kunci depth, sedangkan kalau fungsi anonim atau lambda ya ini menggunakan kata kunci lambda. Fungsi lambda dapat mempunyai banyak argumen tapi hanya satu ekspresinya. Ekspresi tersebutlah yang dikembalikan sebagai hasil dari sebuah fungsi tadi. Nah, fungsi lambda dapat disimpan di dalam variabel untuk digunakan kemudian. Lambda biasanya dibutuhkan saat kita ingin membuat fungsi dalam satu baris, biasanya saat menggunakan fungsi-fungsi seperti filter, map, reduce. Kita dapat membutuhkan, kita bisa menggunakan lambda. Nah, ini kemudian untuk statement lambda, jadi kata kuncinya kalau menggunakan lambda ya lambda, tapi kalau tadi menggunakan function biasa yaitu adalah def ya. Kemudian ini argumennya atau parameternya, ini adalah ekspresi atau isi dari lambda itu sendiri, jadi dibuat dalam satu baris seperti ini lambda. Def ini tanpa menggunakan lambda kan, ini standarnya tadi itu kan def jumlah A, B dan A, B, C sama dengan A plus B, retron C, hasil sama dengan jumlah 4 kali 5, nanti A tambah 5, ini berarti 4,5, ini berarti A 4 itu A itu 4, B itu 5, tanpa menggunakan lambda hasilnya adalah 9. Kemudian kita menggunakan lambda gitu kan, membuat anonymous function dengan menggunakan lambda. Kali sama dengan lambda x y ya, x y gitu kan. Lambda x y sama dengan titik 2 x kali y, hasilnya yaitu adalah hasil sama dengan kali 3,4 print menggunakan lambda. Jadi ini menggunakan lambda. Contohnya statement lambda, jadi kita mau memfilter bilangan ganjil dari list. Misal di sini my listnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Di sini yang bilangan ganjil nanti akan yang difilter atau digunakan list ganjil sama dengan list. Di sini adalah list, manggil list, list ganjil sama dengan list. Ini datanya list, filter ya. Ini filter tadi kan, function filter. Kemudian lambda x sama dengan x mod 2 tidak sama dengan 0, maka ditampilkan yaitu adalah my list atau bilangan ganjil. Jadi outputnya atau print ya, print list ganjil. Ini adalah bilangan ketika kita menggunakan lambda untuk memfilter. Nah, kemudian program untuk menghasilkan kuadrat bilangan. Di sini my list 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini adalah kuadrat, jadi dikuadratkan. List map, jadi menggunakan fungsi map lambda x sama dengan lambda x titik 2 x kali x, kemudian my list. Nah, dikalikan kan, berarti 1 kali 1, 2 kali 2 gitu kan.
karena ini adalah kuadrat, berarti outputnya print kuadrat. Nah, di sini ya bedanya tadi. Kemudian ada juga yaitu adalah scope variable. Jadi di Python tidak semua variabel itu bisa diakses dari semua tempat, tergantung dari tempat di mana kita mendefinisikan variabel. Saat menggunakan fungsi ada namanya variabel global, lokal, dan variabel built-in. Sudah ada di Python atau built-in ini kan kayak kemarin apa rank, nah itu sudah ada di sum, itu adalah sudah ada di Python. Kemudian variabel global adalah variabel yang bisa diakses dari semua fungsi. Kemudian variabel lokal hanya bisa diakses di dalam fungsi atau tempat ia berada saja. Urutan pengaksesan variabel atau scope itu disebut dengan LGB atau local global built-in. Ini adalah scope variabel. Jadi total itu sama dengan 0. Variabel global. Jadi ini mendefinisikan fungsinya kan kayak biasanya def sum sama dengan sum. Jadi argumen 1, argumen 2, totalnya itu sama dengan argumen 1 ditambah argumen 2. Kemudian di total ya print total di sini adalah variabel lokal. Jadi di dalam fungsi nilai total sama dengan total, return total. Kemudian kita mau manggil nilai pemanggilan fungsi sum. Sum sama dengan sum yaitu adalah 10, 20. Print di luar fungsi nilai total sama dengan kalau ini kan ini memanggil fungsi variabel yang ada di luar gitu kan. Ini memanggil variabel yang ada di luar, kalau ini memanggil variabel yang ada di dalam. Jadi kan sama-sama total, dia ini memanggil total ini kan. Nah ini pun juga sama, dia mau memanggil total di dalam. Nah kira-kira bisa atau tidak seperti itu. Nah ternyata ini kan 10 tambah 20 itu berarti 30 kan. 30 di sini ini di dalam variabel atau variabel lokal. Jadi di dalam fungsi ini hasilnya 30 kan. Kemudian kita mau melihat, mau memanggil gitu, memanggil fungsi sum tetapi di luar variabel gitu. Ya, jadi di luar variabel ternyata hasilnya adalah 0. 0 itu karena di sini 0 total 0 ini. Ini jadi total ini yang dipanggil, bukan total yang ada di dalam. Kalau total yang ada di dalam ini adalah variabel lokal, tapi kalau yang total di luar ini yang didefinisikan di sebelumnya di atas ini adalah variabel global. Nah di situ kemudian kita ingin membuat variabel global, namanya yaitu adalah algoritma pemrograman semester 1 dev help. Nah ini adalah variabel lokal ya. Jadi ketika di situ cirinya di dalam, di sini kan nama program berbasis objek. Kalau ini nama algoritma pemrograman ini adalah variabel global semester 3. Kalau ini semester 1. Kemudian kita ingin mengakses menampilkan nama itu adalah nama, print semester adalah semester. Nah kemudian kita ingin mengakses variabel global. Jadi nama, print semester. Kemudian kita mau memanggil fungsi tadi yaitu adalah help. Jadi di sini hasilnya ya ini global, ini lokal. Kemudian untuk yang algoritma pemrograman ini adalah variabel fungsi global di sini. Ini berarti nama algoritma pemrograman semester 1. Kemudian pemrograman berbasis objek semester 3. Ini variabel lokal. Ini XY variabel global lokal, XY variabel global. Ini jadi kita ingin menjadikan variabel lokal itu menjadi variabel global ya, dengan cara mengetikkan perintah global. Jadi global XY seperti ini. Contohnya di sini X
global lokal gitu kan. Global sama kayak tadi itu, global X saya, Y itu alpro, def ubah, nama fungsinya ubah, kemudian X itu kamu, Y itu siapa, retron X Y. Nah, ini adalah variabel lokal. Kemudian kita ingin memanggil fungsi ubah, jadi ubah ini dicetak variabel globalnya X Y. Di sini variabel lokalnya yaitu adalah kamu siapa, kemudian variabel globalnya saya alpro, ini adalah variabel global. Kemudian kita ingin menjadikan variabel lokal ini menjadi variabel global, yaitu dengan cara ketik aja global, kemudian parameternya apa. Di sini variabel global yaitu X itu saya, Y itu alpro, sama kayak ini, cuma bedanya di sini ada tambahan, yaitu adalah perintah global XY. Di sini X kamu, Y siapa. Nanti yang ditampilkan karena kita pengen memanggil variabel dengan retron ubah ya, dengan nama ubah, maka yang ada di XY dan fungsi ubah function ubah, tapi kita mau menampilkan isi dari XY ya, isi dari XY baik itu lokal maupun global, karena kalau di sini tidak ada perintah globalnya maka yang tampil itu adalah kamu siapa, dan yang global itu adalah saya alpro, karena kita di sini sudah berubah menjadi variabel global, maka nanti yang tampil XY-nya yaitu adalah kamu siapa, karena ini adalah nilai yang terakhir. Jadi X itu berubah menjadi kamu, Y ini berubah menjadi siapa, kayak seperti biasanya. Jadi ini yang variabel lokalnya kamu siapa, ini kan. Variabel globalnya juga sama, kamu siapa, karena ada tambahan dari perintah global X, Y. Nah, kemudian ini adalah rekursif. Jadi function yang mana function yang memanggil dirinya sendiri secara langsung maupun tidak langsung melalui function atau fungsi yang lain. Jadi rekursif fungsi berakhir saat bilangan sudah berkurang menjadi satu, disebut dengan kondisi dasar atau base condition. Kemudian setiap fungsi rekursi harus memiliki kondisi dasar. Bila tidak, maka fungsi tidak akan pernah berhenti. Keuntungan menggunakan rekursi yaitu fungsi rekursi membuat kode terlihat lebih clean dan elegan. Fungsi yang rumit bisa dipecah menjadi lebih kecil dan dengan menggunakan rekursi. Kemudian membangkitkan data berurut lebih mudah menggunakan rekursi ketimbang menggunakan iterasi bersarang. Kerugiannya yaitu terkadang logika dibalik rekursi agak sukar untuk diikuti. Kemudian pemanggilan rekursi kurang efektif karena memakan lebih banyak memori. Fungsi rekursi lebih sulit untuk didebak. Ini contoh ketika kita menggunakan fungsi rekursi. Jadi menentukan faktorial dari bilangan. Def faktorial X, if X sama dengan 1, return 1. Kemudian else return X kali faktorial X min 1. Bill itu sama dengan input, masukkan bilangan. Printnya faktorial dari bilangan adalah faktorial bilangan. Jadi faktorial ini. Di sini kita disuruh misal masukkan bilangan yaitu adalah 4. Maka faktor dari 4 adalah 24. Di sini. Kemudian fungsi rekursi untuk menghitung bilangan berpangkat. Def pangkat XY, if Y sama dengan 0, return 1. Else return X kali pangkat yaitu adalah X, Y min 1. X itu ada, kita disuruh masukkan X, kemudian disuruh masukkan Y. Print dipangkatkan X Y pangkat X Y. Jadi masukkan nilai X sama dengan 2, masukkan nilai Y 2. 2 dipangkatkan 2 sama dengan 4 di situ. Oke. Itu mungkin itu saja untuk pertemuan kali ini.
silakan dicoba masing-masing gitu kan. Kalau mungkin kalau ada permasalahan nanti akan kelihatan, oh ternyata fungsi itu seperti ini gitu loh. Oke, itu saja untuk kali ini, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.